بركة وفقد موجع. Majdub seperti Wan Sehan. Orang majdub itu jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya judziba, ditarik. Seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Habib yang kejiwaannya terganggu, teman-teman. Jadi akalnya diangkat katanya oleh Allah. Kenapa timbul keyakinan-keyakinan seperti ini? Karena semakin mereka mengagung-agungkan manusia, manusia diagung-agungkan secara berlebihan. Akhirnya apa? Gulu. Setelah gulu apa? Mendekati pengkultusan. Dikultuskan nantinya. Ini kan berbahaya, ya. Marilah kita beragama itu dengan berakal sehat, beragama sesuai dengan ilmiah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Minimal lah apa yang telah diajarkan oleh keempat imam mazhab. Itu tidak perlu aneh-aneh, ya. Gak perlu aneh-aneh. Islam itu gak aneh-aneh sebenarnya. Baik. Kita belajar agama itu supaya cerdas, supaya pinter, supaya bisa memahami. Bukan belajar jadi gila. Orang gila dijadikan guru, orang gila didewa-dewakan. Orang gila itu orang yang berpenyakit, penyakit mental, lemah pikiran, dibawa ke rumah sakit untuk diobati, atau pengobatan alternatif yang tidak ada tipu-tipu gitu. Nah, direhab. Mau sampai kapan kayak gitu? Pemandangan itu yang sering gua lihat di Perindavan, terutama di kasta-kasta rendahan di bagian Majdub seperti Wan Sehan. Orang majdub itu jangan sembarangan diupload, nanti bikin orang yang suudon jadi celaka akhirnya. Majdub itu apa sih artinya? Majdub itu artinya judziba, ditarik. Seakan-akan akalnya itu udah ditarik, udah nggak sadar. Dan di sini teman-teman, kenapa saya ingin membahas ini? Karena semakin meresahkan. Setelah saya melihat pendoktrinan-pendoktrinan seperti ini, semakin meresahkan. Orang bisa menjadi wali Allah meskipun dia orang bisa diangkat menjadi mulia karena dia. Sedangkan sudah jelas beberapa kali saya ulang-ulang di dalam video-video saya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Belum lagi saya menjabarkan kriteria-kriteria yang ada dalam al-hadis mengenai wali-wali ini. Bukan cuma perkara hal ini, teman-teman. Bahkan mereka ini menganggap wali itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya, itu pun tidak ada landasannya. Tidak ada landasannya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahwa kalau orang sudah mencapai derajat mulia, mendapatkan makom yang tinggi, akalnya diambil oleh Allah. Ya Allah. Ini kan namanya berprasangka buruk kepada Allah. Orang menjadi wali, saking walinya, jadi seperti ini teman-teman. Jadi gangguan jiwa. Apakah ini bisa didiamkan? Tidak. Tidak boleh ini teman-teman. Saya bukan mengingkari adanya wali. Semua orang ini bisa jadi wali Allah. Asalkan beriman, sebenar-benarnya iman. Dan bertakwa, sebenar-benarnya bertakwa. Tidak separuh-separuh. Kan kalau kita ini kebanyakan separuh-separuh. Mau bertakwa, separuh tidak. Benar-benar beriman, tapi masih banyak melakukan maksiat. Inilah kita teman-teman. Ya, orang yang menjadi wali sudah tidak seperti ini. Ya, imannya mentok, ketakwaannya mentok. Meskipun lika-liku hidupnya banyak sekali ujian, orang tersebut masih tetap bertakwa. Kalau kita enggak, kita separuh-separuh kadang. Kita memang beriman ya, tapi ketakwaan kita ini naik turun. Kadang naik, kadang turun, naik turun, naik turun. Kalau para wali-wali Allah, mereka ketika diuji oleh Allah, ketika hendak mau turun, mereka beristighfar, meningkatkan lagi ketakwaannya. Begitu yang dimaksud. Kalau orang yang sudah tidak berakal, bagaimana meningkatkan ketakwaan? Bukankah jelas untuk beriman dan bertakwa, kita harus berakal. Orang tidur sebelum dia bangun. Orang gila sebelum dia waras. Itu syaratnya di dalam beragama Islam. Nah, kalau sekarang kenapa begini? Coba kalian yang ada, ini Habib nih. Habib yang kejiwaannya terganggu, teman-teman. Jadi akalnya diangkat katanya oleh Allah. Kenapa timbul keyakinan-keyakinan seperti ini? Karena semakin mereka mengagung-agungkan manusia. Manusia diagung-agungkan secara berlebihan. Akhirnya apa? Gulu. Setelah gulu apa? Mendekati pengkultusan. Dikultuskan nantinya. Ini kan berbahaya, ya. Marilah kita beragama itu dengan berakal sehat, beragama sesuai dengan ilmiah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Minimal lah apa yang telah diajarkan oleh keempat imam mazhab. Itu tidak perlu aneh-aneh, ya. Gak perlu aneh-aneh. Islam itu gak aneh-aneh sebenarnya. Baik, tidak perlu panjang lebar. Mari coba kita reaction. Seperti apa tingkah para santri-santri ketika bertemu wali majzub. Tuh.
Jalan rangka ya Allah. Jalan rangka ya Allah, ya Allah. Doktrin apa yang diajarkan ya Allah, ya Allah. Allah, bungkuk-bungkuk ya, ruku-ruku sampai. Saya ketemu dengan wali seperti ini, 10 orang depan saya tidak akan membungkuk, saya tidak akan jalan rangka, teman-teman. Apalagi sampai cium-cium tangan seperti ini. Ya Allah, cium tangan sama orang. Cium tangan itu kepada orang yang waras. Cium tangan kepada guru kita itu boleh. Meskipun ada perbedaan pendapat antara para ulama masalah cium tangan. Cium tangan setidaknya jangan kepada orang yang seperti ini. Cium tangan itu kepada orang tua kita, ya, kepada ibu kita, kepada guru, ya. Guru yang waras maksudnya. Gak perlu sujud-sujud, merangkak-rangkak. Gak perlu. Ajaran siapa ini? Mulai kapan para sahabat merangkak-rangkak di depan Nabi Muhammad? Coba, kalian yang faham sirah nabawiyah, kalian yang faham sejarah para sahabat yang hidup dengan Nabi, coba, di kisah mana ada para sahabat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai semua sahabat ketika bertemu Nabi, merangkak-rangkak cium tangan Nabi? Gak ada. Kalau gak mau ke Nabi, kepada Hasan Hussein, cucunya Nabi, ada gak seperti itu? Gak ada. Ini dalil mana yang dipakai? Sampai-sampai santri disuruh rangkak-rangkak. Sampai-sampai merangkak-rangkak. Allah. Lanjut dulu. Ya Allah. Bagaimana mental mereka ini ya? Sampai sekarang ya. Kalau dari segi ini sudah didoktrin seperti ini mereka. Bagaimana cara menyadarkan mereka ya, kepalanya itu? Menyadarkan kepala-kepala mereka dari doktrin seperti ini. Allah. Muhibbinnya wali majzub. Heran saya, bener-bener heran. Kenapa sampai detik ini orang-orang masih meyakini dengan adanya wali yang akalnya seperti ini, terus Allah. Kita akan bahas duo ODGJ dari keluarga Ba'alawi yang diwalikan. Jadi selama ini kita sering melihat Ba'alawisasi ya. Ada kuburan yang diba'alawikan, ada pahlawan yang diba'alawikan, kemudian ada pejuang yang diba'alawikan, dan segala macam. Tapi kali ini kita akan membahas terkait ODGJ dari kalangan Ba'alawi yang diwalikan, saudara. ODGJ dari keluarga Ba'alawi yang diwalikan. Sehingga dari keluarga Ba'alawi ini tidak ada yang sia-sia. Yang bangsatnya harus dihormati, yang mabuknya harus dikasih beras, yang gilanya juga harus diarak-arak, dielu-elukan, dikasih duit, dicebokin, dirawat, gratis. Tinggal klaim wali aja. Klaim zuriyah Nabi, klaim ahlil bait Nabi, dan klaim wali. Jadi nggak ada yang sia-sia dari kalangan mereka. Kita wajib menghormati, saudara. Ingat, selama ini kalian ngeledek Prindavan. Prindavan itu begini-begini, Prindavan itu begitu-begitu. Gua bukan membela Prindavan. Nggak ada hubungan gua sama Prindavan. Tetapi kita lupa bahwa negara ini bekas jajahan Hindia Belanda. Jadi banyak orang-orang dari keturunan jajahan Hindia Belanda. Jadi paham-paham Prindavan itu tentu melekat di dalam sanubari, bahkan di benak masyarakat
keturunan ex jajahan Perindavan India Belanda. Jadi gitu. Jadi gua nggak heran hal yang seperti itu. Wali ngeklaim sendiri, orang yang waras, yang bisa baca kitab, yang bisa ngarang kitab, levelnya kiai, bukan kiai ente. Ente belajar di kandang kebo. Ya kan? Contohnya nih, Kiai Imad dibilang cucu Dajjal, cucu PKI, belajar di kandang kebo. Sementara orang gila dari keluarga mereka, wali, majdub. Wali majdub. Wali kejedot itu. Ente TJ nggak tahu apa-apa. Jangan asal ngomong. Tunggu aja nanti ente kualat. Terus ente tahu dari mana? Kalau si One Second sama si Abu Bakar Gresik itu wali. Wali. Gitu jadi wali. Coret mobil, coret muka anak gadis orang, wali. Mukibin dari Aceh, sadarlah kalian. Coba tunjukkan ke saya. Di Aceh itu orang gila yang jadi wali siapa? Saya memang orang gila, tapi bukan ODGJ, apalagi wali. Cuman kalau saya ngaku-ngaku wali, diakui sama keluarga saya dan juga pengikut saya gitu, jadi wali gitu. Apa yang melatar belakangi supaya sehingga si One Second sama si Abu Bakar Gresik itu jadi wali? Cuan. Cuan, saudara. Cuan. Dengan digadang-gadangkan sebagai wali, itu para mukibin, ya, yang ketinggalan otak di alam kandungan, nyebokin mereka, ngerawat mereka, ngasih duit ke mereka dengan tujuan mengharap berkah. Apa yang diharapkan dari orang gila? Orang gila itu dimandikan, dibersihkan, terus diantarkan ke rumah sakit jiwa atau telepon Pak Purnomo belajar baik. Pak Purnomo tertibkan, Pak. Makanya muncul orang-orang baik, ya kan, di Pulau Jawa yang mereka betul-betul ingin membantu ODGJ yang berkeliaran di jalan gitu. Untuk direhabilitasi, untuk diberikan pakaian, dipangkas rambutnya, dan segala macam. Dan tidak hanya Ba'lawi yang gue bahas, yang lain juga banyak di Pulau Jawa, orang gila wali, orang gila wali. Modalnya apa? Husnudzon. John. Yang gua center ini bukan cuman Ba'alwi. Tahu dari mana ente itu wali? Bisa nggak ente tunjukkan bukti kalau dia wali itu? Misalnya Gus Ja'far, ya kan? Wali dari mana? Kemudian Gus Ja'far ini agak levelnya itu ke bawah. Mungkin orang Ba'alawi nggak percaya kalau ODGJ model ini sebagai wali karena bukan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi gila, ingat kata-katanya. Kalau gila tidak akan hilang Habibnya. Mau gila, mau cabul, mau rampok, mau judi, mau mabok, tetap Habib. Kalau di tempat kami, Habib itu orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama, orang yang alim, orang yang dicintai dan juga mencintai.
Itu dipanggil Habib, nggak cuman Ba'alawi. Orang yang kita cintai dan juga mencintai kita, Habibi, kekasihku. Gitu, Kibin. Kalian pastikan si One Second sama si Abu Bakar ini wali di mana? Orang gila memang nggak boleh kita bully, nggak boleh kita hina. Justru perilaku kalian itu yang menimbulkan hinaan, cacian, bulian kepada orang-orang gila dari kalangan kalian gitu. Nah, mau sampai kapanpun kalian bilang itu wali, mau dia bisa terbang, bisa begini, bisa begitu, gue kagak percaya. Nah, wali klaim sendiri. Yang mengetahui kewalian seorang wali adalah wali itu sendiri, sesama wali, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Joko Kendil dianggap wali. Nah itu, wahai saudara-saudaraku yang ada di Pulau Jawa, bukan kami lebih baik dari antum-antum semua, dari panjenengan. Nah, itu tugas panjenengan, bukan tugas saya sebenarnya. Gampang sekali jadi wali. Nah, jadi cerita-cerita dongeng seperti itu sering dimunculkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Pulau Jawa. Tidak hanya orang Jawa. Dan tidak semua orang Jawa seperti itu. Kadang ada orang Jawa juga curhat ke gue. Muak dengan penampakan yang seperti itu. Ada keran, ada pipa PDAM bocor, tiba-tiba jadi air garomah. Pasang kotak amal di situ, ada panitianya langsung bagi-bagi bawa jerigen gitu. Jangan begitu kawan. Negara udah 78 tahun, 78 apa 79 tahun merdeka udah. Ngapain gaya-gaya inlander, gaya-gaya jajahan Hindia Belanda itu masih dikembangkan. Sudah saatnya kita berpikir. Ajaran Rasulullah itu sudah tersebar seluruh Nusantara ini. Kita bebaskan diri kita dari perbudakan, dari klaim jahiliyah, dari pemikiran jahiliyah. Bukan kita nggak percaya karamah, bukan kita nggak percaya wali. Pelajari dulu karamah itu seperti apa, tanda-tanda kewalian itu seperti apa. Ini ODGJ ngerokok cascus-cascus jadi wali. Jangan-jangan yang dibilang di Tarim itu semua wali itu. Model-model begitu juga. Keluarga sendiri klaim gitu. Akhirnya semua jadi wali gitu. Nggak ada yang bukan wali gitu. Oh TJ ente nggak sampai pemikiran ente ke situ. Kan gitu jawaban mereka. Terus kalian yang nyampe pemikirannya coba jelaskan ke gue. Yang ente yang si paling sampai pemikiran, coba jelaskan ke gue. Gimana cara kalian berpikir? Kita belajar agama itu supaya cerdas, supaya pinter, supaya bisa memahami. Bukan belajar jadi gila. Orang gila dijadikan guru, orang gila didewa-dewakan. Orang gila itu orang yang berpenyakit, penyakit mental, lemah pikiran, dibawa ke rumah sakit untuk diobati atau pengobatan alternatif yang tidak ada tipu-tipu gitu. Direhab. Mau sampai kapan kayak gitu? Pemandangan itu yang sering gua lihat di Perindavan, terutama di kasta-kasta rendahan di bagian Perindavan. Terlepas dari kepercayaan mereka, cuci muka pakai kencing sapi, berendam dalam bak tai sapi, ODGJ diarak-arak, disentuh ujung kakinya, ya. Kalian bilang setiap hari TIJ itu orang Aceh itu keturunan Perindavan. Coba cek sejarah. Wilayah mana saja
yang diklaim sebagai wilayah Hindia Belanda. Dan di Aceh tidak ada acara seperti itu. Kalau ada, kurungkatkan langsung. Di sana tiba-tiba ada nabi. Nah, dapat wahyu di Bogor. Tiba-tiba ada perempuan ngaku Jibril. Ada pengikutnya lagi. Ini mohon maaf teman-teman di Pulau Jawa, gue bukan rasis di sini. Tetapi kenyataan hari ini, dan tidak semua orang Jawa percaya dengan hal itu. Dan tidak semuanya pelaku-pelakunya itu orang Jawa. Ada juga yang orang Tarim misalnya. Kita jangan mau dibodohi. Nah, ya kan? Orang tidak ada yang mau dibodohi. Kenapa dia mau dibodohi? Karena dia memang bodoh. Ketika diingatkan, malah marah kepada yang mengingatkan. Dulu, gua bahas Samsudin Jadab. Atau Samsudin Jadah, gua manggilnya. Nah, buat praktik-praktik penipuan ala perdukunan. Cerita-cerita goib ini, itu segala macam. Gua bilang itu settingan, banyak sekali yang ngebully gua, terutama orang-orang yang menjadi pasien dia. Gua bilang kalian itu jangan mau ditipu. Udahlah, itu pembodohan. Banyak sekali. Bahkan si Arya Hombreng itu, siapa namanya? Gus Arya kalian itu. TIJ itu benci sama orang Jawa, TIJ itu iri sama orang Jawa, TIJ begini, TIJ begitu. Kalau kalian berpikir dengan logika, orang yang ada di tempat kalian menipu saudara-saudara kalian, kemudian kita ingatkan, kalau kalian sedang ditipu, apakah saya yang membenci kalian? Atau orang yang menipu kalian itu yang membenci kalian? Coba kalian pikirkan. Kalau gua nggak habis pikir pemikiran-pemikiran seperti itu. Makanya wali di mana-mana, wali di sana. Wali jadi YouTuber, wali jadi model di video-video, wali mendadak jadi artis di sana. Berbicara wali Majedub, coba. Kau pelajari lagi, misalnya kalian percaya wali Majedub. Coba kau pelajari, wali Majedub itu seperti apa? Dia akan disembunyikan, tidak dibiarkan berkeliaran, tidak dibiarkan orang-orang ataupun punya pengikut gitu, yang selalu berada di sekitar dia. Ya, TIJ, ente berani kali vonis 1 second sama si Abu Bakar ini orang gila. Memang orang gila. Tetapi bukan untuk dibully, bukan untuk dicaci, untuk diobati. Ini misi penyelamatan. Bukan misi menghancurkan sehancur-hancurnya. Bukan. Tuh orang gila dirawat baik-baik. Dibawa ke rumah sakit. Tapi kan nggak bisa menghasilkan duit. Nah, di situ masalahnya. Dengan kehadiran orang gila ini, jangan menghadirkan orang-orang gila yang lain yang percaya kewalian dia. Modalnya husnudzon aja. Udahlah John. Nggak usah kau berak ke telinga aku. Nggak usah. Coba. Pikir. Wali begini, wali begitu. Nih kalian nih orang-orang Jawa. Marah nggak kalau ku bilang begitu? Di Pulau Jawa banyak yang begituan.